warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Jadi guys, di video kali ini aku dan suami aku bakal bercerita tentang pengalaman lahiran aku kemarin di Jepang. Nah, kita langsung aja guys untuk mempersingkat waktu. Jadi, aku belum cerita ya. Iya, silakan. Oke, jadi pas aku tahu aku positif hamil anak kedua, kita berdua langsung survei rumah sakit di Tsukuba tepatnya. Nah, karena anak pertama itu aku lahirannya SC, yang kedua aku pengen banget lahiran normal. Jadi aku cari rumah sakit yang dokternya itu pro VBAC atau vaginal birth after cesarean. Dan setelah kita tanya-tanya ke teman-teman Indonesia pengalaman mereka lahiran di sini, akhirnya kita milih satu rumah sakit di Tsukuba, yaitu Tsukuba University Hospital. Bener nggak itu namanya? Iya, betul. Atau bahasa Jepangnya? Tsukuba Daigaku Byoin. Nah, Tapi di Jepang ini agak beda kayak di Indonesia. Kita itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke rumah sakit. Walaupun kita udah tahu kita hamil dari tes pack. Di Jepang ini kita harus memastikan dulu bahwa kita itu benar-benar hamil ke dokter kandungan yang biasanya ada di klinik. Kayak gitu. Jadi kemarin setelah kita ngetes sendiri pakai tes pack, sudah telat berapa bulan waktu itu? 6 minggu. 6 minggu dan hasilnya positif, kita harus ke klinik terdekat dulu untuk dapat rujukan dari dokter klinik biar bisa ke rumah sakit Tsukuba Daigaku Byoin. Nah, jadi pertama-tama kita harus datang ke klinik dan mendaftarkan diri kita sebagai pasien dulu di klinik itu. Jadi di Jepang itu kita nggak bisa ujuk-ujuk datang, saya mau periksa nih, kayak kita misalkan ke puskesmas di Indonesia atau ke klinik dokter. Apa-apa tuh harus telepon dulu, terus bikin reservasi dulu, termasuk ke klinik kandungan yang pertama ini. Setelah itu baru setelah ada jadwal janjian ketemu dokternya, baru kita bisa datang ke klinik itu. Nah, yang menarik adalah karena kita sebagai orang asing di sini nggak pandai bahasa Jepang dan klinik yang menyediakan support dalam bahasa Inggris itu sangat terbatas, jadi waktu itu cepet agak pusing juga tuh nyari-nyarinya tuh. Waktu itu kita juga dapat informasi dari teman Indonesia yang ngelahirin di sini kalau ada klinik yang bisa berbahasa Inggris. Di mana tempatnya? Soji Klinik. Soji Klinik ya. Cuman itu lokasinya agak jauh kalau dari Tsukuba, dan kita tinggalkan di asrama universitas. Itu harus naik bis dulu dan naik kereta dulu, nyambung lagi tuh sampai ke tempatnya. Jadi kita mikir kejauhan ya, karena kan kita nggak bawa mobil sendiri di sini. Akhirnya nyari-nyari dan dapet tuh dari internet beberapa rekomendasi. Akhirnya kita ngubungin namanya Maejima Clinic. Nah, Maejima Clinic ini lokasinya masih di Tsukuba juga, jadi terjangkau dengan bis. Kalau Soji itu agak jauh, dan alhamdulillahnya dengan segala keterbatasan dia bisa membantu tuh untuk reservasi dengan bahasa Inggris. Dan setelah ketemu dokternya, ternyata dokternya bisa ya bahasa Inggris ya. Jadi setelah di klinik Maejima tadi, kita akan dikasih seperti ini namanya pregnancy notification. Ini yang akan dibawa ke rumah sakit sebagai bukti bahwa kita itu benar-benar hamil. Ini ada tanggal pemeriksaan pertama, kemudian tanggal HPL-nya dan nama kliniknya di sini. Terus nanti juga dapat surat referral dari dokternya di sana. Jadi kita nggak perlu reservasi lagi ke rumah sakit. Nanti ditanya mau ke rumah sakit mana. Kita waktu itu langsung jawab mau ke Tsukuba University Hospital gitu. Jadi dia buatkan surat, sudah langsung kita bawa ke Tsukuba University Hospital dan langsung dapat jadwal pemeriksaan melahirkan, prenatal check up. Gitu. Nah, tapi kalau kita melakukan prenatal check up di Jepang itu kan biayanya lumayan mahal ya. Nah, tapi nggak usah khawatir karena di Jepang ini ada support banyak banget dari pemerintah seputar finansial, termasuk prenatal check up ini. Nanti kita bisa membuat yang namanya kupon untuk prenatal check up ke kantor balai kota masing-masing atau Shiakusho. Nah, kita kemarin itu ke City Hall, Tsukuba City Hall, dan langsung dapat ucapan omedetou gozaimasu pertamanya kalau di sini tuh hamil, dan dikasih ini namanya kupon. Kayak gini nih. Ini untuk prenatal check up kita bisa dapat diskon sampai 70% ya. Jadi kalau misalkan biaya totalnya itu sekitar 20.000 yen, kita dapat diskon 70%, jadi cuman bayar selisihnya aja. Dan kalau misalnya harganya itu impas dengan yang ditanggung kupon ini, ya kita nggak perlu bayar lagi. Berapa kali tercek juga cuma 0 bayarnya. Iya. Yang bikin mahal tuh kalau ada cek darah. Nah, prenatal check up itu di sini dilakukan sampai usia 36 minggu kehamilan.
Atau ya kalau misalkan lahirnya lebih cepat dari itu ya sampai melahirkan, itu masuk prenatal check up. Apa aja sih yang dicek itu ntar kita dikasih dari rumah sakit, segala macam yang dicek, termasuk yang rutin itu apa sih? Cek urin ya? Cek urin, USG. Nanti USG-nya dikasih ke kita setiap habis USG hasilnya kayak gini. Dan juga dicatat di buku petunjuk kesehatan ibu dan anak. Tenang aja nih, ada yang versi bahasa Indonesia kalau di Jepang ya. Jadi sangat memudahkan. Ini juga dapatnya setelah dapat kupon tadi, berbarengan dengan dapat kupon nanti kita dikasih ini. Dan sampai usia 23 minggu itu pemeriksaannya sekali sebulan. Tapi setelah itu jadi 2 kali sebulan. Dan kalau misalkan sampai HPL-nya masih belum lahir juga, itu 2 kali dalam seminggu kita akan prenatal check up. Nah terus gimana nih? Tadi katanya bilangnya VBAC ya? VBAC itu apa sih? Jadi VBAC itu vaginal birth after cesarean, itu artinya kita melahirkan secara normal setelah sebelumnya lahiran sesar. Nah kalau di Jepang itu nama lainnya, oke mau gendong ayah? Bentar ya. Kalau di Jepang itu namanya bukan VBAC tapi TOLAC atau Trial of Labor After Cesarean. Nah, jadi guys, kalau misalkan kita mau lahiran normal setelah sebelumnya itu sesar, dokter-dokter di Tsukuba University Hospital itu ternyata sangat mendukung sekali. Yang penting kita memenuhi syarat. Syaratnya apa aja sih biar bisa TOLAC atau VBAC? Bisa dilihat di slide ini. Dan untuk pemeriksaan kehamilan di Jepang itu dia sangat detail guys. Maksudnya nggak kayak pengalaman aku di Indonesia ya. Kalau misalkan di Indonesia kan kita cuman USG doang gitu biasanya. Nah kalau misalkan di Jepang itu ada cek urin, selain USG ada cek urin, ada cek darah. Cek darahnya juga nggak cuman sekali, tapi setiap berapa bulan sekali gitu. Terus selain itu ada cek glukosa, nanti ada cek HIV, pokoknya detail banget. Terus aku kemarin sempet positif toksoplasma. Cek darahnya itu hasilnya positif toksoplasmanya. Habis itu setelah minggu depannya disuruh cek lagi, alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, tiba saatnya kita udah mendekati waktu kelahiran, kita bakal diminta ngisi-ngisi dokumen, termasuk salah satunya ini. Dokumen apa sih ini namanya? Kalau kita udah mau dirawat inap untuk melahirkan di Jepang ya, kita bakal ditanyain emergency kontak, terus kebiasaan kita di rumah, punya alergi enggak, kemudian kesiapan mental kita dalam melahirkan, dan setelah punya anak tuh kita siap nggak, itu ditanyain semuanya di sini. Dan setelah itu, ini bagian yang paling banyak orang nanya ya, biaya melahirkan di Jepang. Nah ini tricky soalnya. Sebelumnya kan kita juga banyak lihat artikel ya, orang banyak nulis di blog atau di video, banyak yang bilang melahirkan di Jepang tuh enak, dibayarin sama pemerintah, gratis, malah dapat uang lebihnya lagi gitu. Ternyata sebenarnya nggak sepenuhnya salah, cuman ya ada bagian yang salahnya. Kita nggak bisa generalisasi Jepang itu sama semuanya, nggak bisa dipukul rata guys. Nggak bisa dipukul rata. Yang benar adalah pemerintah memang ngasih subsidi yang jumlahnya sama, mau tinggal dimanapun di daerah di Jepang itu jumlahnya 420.000 yen. Tapi biaya melahirkannya sangat tergantung dari dimana kita tinggal dan rumah sakitnya. Itu kan namanya juga bisnis ya, mereka kan punya tarifnya masing-masing gitu. Kebetulan di Tsukuba ini cuman ada 3 tempat melahirkan, 3 tempat yang bisa dipakai melahirkan, di Nanairo Klinik, di Tsukuba Medical Center, dan Tsukuba University Hospital. Dan 3-tiganya kurang lebih biayanya sama. Kalau untuk melahirkan normal itu sekitar nih kita dikasih 700.000 sampai 800.000 yen ya. Nana Jumang sampai Haji Jumangen itu kalau dirupiahin berapa ya? Sekitar berapa? Hampir 100 juta lah. 100 jutaan. 90-an juta ya, hampir 100 juta rupiah. Dan itu tergantung jam lahir. Kalau weekend dan jam kerja, jam malam, harganya lebih mahal lagi dibanding hari kerja dan jam kerja. Betul, jadi tergantung. Tapi tenang aja, mau hari libur, mau hari nggak libur, kalau kita lahiran normal, kita bakal ditungguin sampai melahirkan. Nggak dicepet-cepetin, udahlah hari libur nih, sesar aja, nggak ada itu. Dan nggak diinduksi dari awal. Jadi kalau
udah urgent aja gitu baru diinduksi. Jadi bisa dibilang di Jepang nih apa yang kita bayar setara lah dengan apa yang didapat ya gitu. Dan tadi biayanya di Tsukuba University Hospital atau di Tsukuba secara umum sekitar 700.000 sampai 800.000 yen, dan yang dibayarin pemerintah cuma 420.000 tadi. Jadi ada selisihnya sekitar segini. Ini yang kita harus persiapkan ya. Sekitar berapa itu? Sekitar 380.000 yen untuk melahirkan di Tsukuba. Atau setara dengan 40 juta. Iya, itu disiapkan sendiri ya. Kurang lebihnya segitu. Dan tapi uniknya ya, kalau kita lahiran sesar di sini, kita malah jadi bayar lebih murah. Kok bisa kayak gitu? Nah, misalkan nih, karena kan kalau kita sesar itu di sini jatuhnya jadi adalah suatu kondisi medis yang ditanggung oleh asuransi. Dan semua penduduk yang tinggal di Jepang, nggak terkecuali warga negara asing atau negara Jepang, dapat asuransi kesehatan yang menanggung biaya pengobatan untuk seperti itu. Dan kalau misalkan kita sesar, justru kita bayar lebih murah, karena misalkan sesar itu jadinya 200 juta, kita dapat tanggungan dari asuransi sekitar 60%. Jadi dapat yang harus kita bayar hanya 40%-nya dari yang total tadi, dan itu masih tercover lagi kan dari yang 420.000 tadi dari pemerintah. Jadi kita malah bisa bayar lebih murah atau malah dapat selisihnya gitu. Kalau pengalaman temen aku kemarin, dia sesar bayarnya cuma 8.000 yen ke rumah sakitnya, atau sekitar 1 juta rupiah. Tuh, kalau lahiran normal 380.000 yen, kalau sesar malah bisa 8.000 yen. Jauh banget bedanya. Tapi ingat, di sini kita nggak bisa ujuk-ujuk minta sesar karena kita mau murah aja, itu impossible. Tergantung rumah sakit. Kita nggak bisa, dok saya mau sesar aja ya nanti lahirannya, nggak bisa. Kalau misalkan nggak ada kondisi medis yang memaksa kita untuk sesar, di sini harus lahiran normal. Betul. Jadi VBAC mungkin, tapi minta sesar suka-suka hati nggak mungkin. Nggak bisa. Nah, setelah melahirkan nanti, setelah semua administrasi dan biaya kita lunasi, kita masih ada PR lagi untuk datang ke rumah sakit 2 kali untuk ibunya. Pemeriksaan pasca melahirkan 2 minggu dan sebulan, serta 1 bulan usia anaknya, nanti anaknya yang diperiksa di usia 1 bulan. Dan hari ini kita mau berangkat dulu ke rumah sakit buat periksa 1 bulan usia bayi. Gitu guys. Oke guys, segitu dulu cerita lahiran hari ini. Nanti bakal ada video keduanya tentang VBAC aku di Jepang. Gimana sih pengalaman lahiran VBAC di Jepang? Jangan lupa ditonton. Dan makasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Follow juga Instagram aku biar gak ketinggalan informasi tentang updatean-updatean selanjutnya. Dan juga jangan lupa dinyalain notifikasinya guys. Buat ibu-ibu hamil yang ada di Jepang dan berencana melahirkan di Jepang, semoga sukses ya semuanya. Amin. Takut untuk yang mau VBAC, semangat mentalnya harus kuat banget karena tanpa suami nanti lahirannya. Oke guys, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.